Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kembali lagi kita bertemu ya. Nah, pada hari ini kalian akan belajar bersama satu teman baru. Oke, selamat belajar bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua. Kita baru bertemu hari ini ya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Judul pelajaran kita kali ini adalah Allah memelihara kehidupan manusia. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi dulu yuk. Lagunya tentang bagaimana Allah memelihara ciptaannya yang lain, seperti bunga yang ada di padang, burung-burung di udara. Nah, jika Allah memelihara mereka, tentu saja Allah juga memelihara kita manusia. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah teman-teman, sekarang buka buku cetak kamu halaman 105. Tulis tanggal di atasnya Rabu 21 Oktober 2020. Lihat pada kotak kuning yang ada di bawah. Kita akan belajar nomor 2 dan nomor 3. Beri garis bawah pada kalimat nomor 2 dan nomor 3. Menjelaskan bukti pemeliharaan Allah terhadap manusia, baik yang tinggal di daratan tinggi maupun daratan rendah. Meyakini bahwa Allah memelihara kehidupan manusia, baik yang tinggal di daratan tinggi maupun daratan rendah. Nah teman-teman, kalau tadi Tuhan memelihara burung-burung yang ada di udara maupun bunga-bunga yang ada di padang, Allah juga memelihara manusia. Karena itu, mari kita melihat bentuk pemeliharaan Allah pada umatnya dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 32. Ini adalah keluarga Nuh. Mereka mendapat pemeliharaan Tuhan saat terjadi peristiwa air bah. Teman-teman sudah tahu kan ceritanya? Jadi keluarga Nuh yang selamat berada dalam batra ketika air bah. Sebab keluarga Nuh ini adalah keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Mereka bertiga beserta keluarganya masing-masing juga dipelihara oleh Tuhan loh. Dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet inilah berpencar atau terbentuklah bangsa-bangsa di bumi. Sem memiliki beberapa anak, yaitu Elam, Asyur, Apaksad, Lut, dan Aram. Mereka tinggal di daerah pegunungan sebelah timur dari Mesa ke arah Sefar, atau mereka berarti tinggal di dataran tinggi. Nah, dari keturunan ini terbentuklah suku, bahasa, dan bangsa mereka. Ham. Keturunan Ham atau anak-anak Ham adalah Kushi, Misraim, Put, dan Kanaan. Dari keturunan Ham ini ada yang menjadi pemburu loh, bernama Nimrod. Keturunan Ham tersebar di tanah Sinear, Niniwe, Filistin, Gaza, Sodom, Gomora yang adalah dataran rendah. Itulah keturunan Ham, sehingga terbentuklah suku, bangsa, dan bahasa di tanah mereka tinggal tersebut. Nah, yang ketiga adalah Yafet. Keturunan Yafet diantaranya Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras.
Mereka ini tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, itulah keturunan Yafet. Dari keturunan Yafet ini terbentuklah juga suku bangsa dan bahasanya sendiri. Ketiga keturunan anak Nuh ini memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda juga ya. Ada yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan tadi, ada juga yang di dataran rendah, dan ada pula yang tinggal di pesisir pantai. Nah, dari peristiwa ini menyatakan bahwa Allah memelihara keturunan Nuh yang ada di berbagai penjuru bumi, dan perlu kita ketahui bahwa mereka memiliki beragam jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal mereka masing-masing untuk kelangsungan hidupnya. Teman-teman, Allah juga memelihara manusia di semua tempat. Allah memberikan tempat tinggal untuk kita manusia. Misalnya kita ada yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Ada juga kita yang di dataran rendah seperti di tanah yang rata. Allah juga memberikan manusia kemampuan untuk bekerja sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Pekerjaan di masing-masing tempat tentunya berbeda-beda ya teman-teman. Misalnya dataran tinggi. Di dataran tinggi ini udaranya sangat sejuk. Nah, orang yang tinggal di dataran tinggi kebanyakan ya bekerja sebagai petani. Petani menanam berbagai jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan tadi bisa jadikan makanan maupun dijual. Ada juga orang yang tinggal di dataran rendah. Daerah dataran rendah adalah kebanyakan tanahnya rata, baik yang di desa maupun termasuk daerah perkotaan juga ya. Di dataran rendah ini terdapat pasar, sekolah, kantor, perusahaan, rumah sakit, pertokoan, bank, pabrik, taman, kolam, dan lain sebagainya. Orang-orang yang tinggal di dataran rendah ini memiliki beragam jenis pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, penjahit, tukang becak, pedagang, karyawan, pegawai, guru, dokter, satpam, direktur, manajer, penyanyi, buruh, pembalap, reporter atau pembawa berita, wartawan, tukang ojek, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan lainnya. Ada pula orang yang tinggal di daerah pesisir pantai. Kebanyakan orang yang tinggal di pesisir pantai pekerjaannya sebagai nelayan. Nelayan menangkap ikan pada malam hari, lalu pada pagi dan siang hari mereka membawa hasil tangkapannya untuk dijual. Mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah teman-teman, orang-orang yang tinggal di ketiga jenis daerah tadi saling membutuhkan loh. Misalnya, orang yang di dataran tinggi dan pesisir pantai membutuhkan tempat untuk berjualan hasil kerja mereka ke dataran rendah. Contohnya, orang di dataran rendah membutuhkan sayuran, buah, dan ikan dari nelayan dan petani. Seperti kehidupan kita saat ini ya, kita membutuhkan bahan-bahan makanan yang dibeli dari hasil kerja petani dan nelayan. Nah, orang di dataran tinggi menjual hasil panen mereka untuk orang-orang di dataran rendah atau yang berada di pesisir. Inilah buktinya bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya juga untuk berlangsungnya kehidupan. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi menunjukkan bahwa Allah sungguh memelihara kehidupan manusia semuanya sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Salah satunya dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dimiliki oleh manusia berdasarkan tempat tinggal tersebut merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan untuk keberlangsungan hidup manusia. Tuhan juga menempatkan manusia di suatu tempat sesuai dengan kehendaknya. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan manusia berusaha sendiri, tetapi Tuhan menolong dan memberkati umat ciptaannya. Jadi teman-teman,
Dimanapun tempat tinggal kita, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dengan berbagai cara hidup kita masing-masing. Oke? Seperti kata Alkitab dalam kitab Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu?" Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke anak kelas 3, selamat menikmati berkat Tuhan dalam hidupmu. Sampai bertemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.